dari kelas 5 SMA 2 Perguruan Cikini. Ini adalah podcast pertama kami. Podcast ini akan membahas tentang seputar olahraga dan cara bagaimana mengatur pola hidup sehat, yaitu di sini dengan saya Kamila Putri dan saya Muhammad Salwi Fari. Oke, di sini dengan narasumber kami yang pastinya sangat kece dan sangat amat ganteng, yaitu dengan Bapak Izul Setiawan. Oke Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat setelah saya mengajar. Oke, alhamdulillah sekali. Bagaimana kabar dengan teman-teman? Semoga teman-teman di sana sehat selalu ya. Amin. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke topiknya, yaitu olahraga dan caranya mengatur pola hidup sehat. Nih Pak, bagaimana sih Pak cara mengatur pola hidup sehat? Ya, jadi mengatur pola hidup sehat itu pertama adalah menjaga pola makan, yang kedua pola tidur, yang ketiga adalah pola kegiatan. Jadi kalau misalnya kita banyak kegiatan tapi pola makan dan pola tidur kita tidak teratur, maka yang terjadi adalah badan kita akan lebih capek dibanding dengan kita menjaga pola makan dan pola tidur, tapi kegiatan kita seimbang dengan apa yang kita asuh. Seperti itu. Oke, sejauh ini Bapak sudah menerapkan pola hidup sehat belum nih? Ya sebenarnya kalau dilihat dari kondisi tubuh saya sih ya agak sehat dan sehat ya. Oh gitu. Oke, sejauh ini apa hambatan Bapak yang Bapak sudah rasakan ketika Bapak ingin menerapkan pola hidup sehat? Yang saya rasakan banyak. Jadi misalnya kegiatan kita lebih banyak yang bisa kita lakukan. Terus dari pagi sampai malam kita melakukan kegiatan itu tidak merasa lelah. Jadi kebugaran jasmani yang ada di dalam tubuh saya itu kayak lebih bagus. Oke. Bagaimana sih Pak cara Bapak agar terlihat selalu produktif? Ya, real jadi Gimana ya? ya, jadi gini Diel, kalau misalnya masalah produktif atau tidak itu kan tergantung dari kembali lagi ke kebugaran jasmani masing-masing. Kalau misalnya yang saya lakukan adalah misalnya saya pagi ngajar dari jam 7 sampai jam 3. Nah nanti dari sore jam 3 sampai jam 5 sore itu saya melatih eskul. Setelah melatih eskul biasanya saya habis maghrib itu main bulu tangkis sampai jam 9. Nah jam 9 itu saya sudah mulai istirahat pulang ke rumah. Jadi mungkin kalau masalah produktif atau tidak, kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan, kalau misalnya kita pikir dari jam 7 sampai kembali lagi jam 7 atau bahkan lebih, jadi 12 jam saya melakukan kegiatan, mungkin itu sudah lebih dari produktif. Oke, lalu menurut Bapak manfaat apa yang Bapak bisa rasakan atau yang Bapak bisa kasih tahu ke teman-teman nih, manfaat dari menerapkannya pola hidup sehat, apalagi untuk zaman generasi milenial ini yang gampang-gampang tuh kadang suka jongkok atau kadang suka masuk angin karena kebanyakan aktivitas di luar. Iya betul, jadi anak-anak zaman sekarang kan ketika dia makan pola makannya tidak baik, kayak misalnya dia sering makan yang pedas, asam, ya kan, kayak seperti seblak, betul kan nih? Seblak, terus bakso, terus kayak keripik-keripik, banyak yang asin, itu kan ke dalam tubuh itu akan dicernanya nggak baik. Nah itu akan berpengaruh sama kegiatan yang akan dia lakukan. Jadi semakin dia makannya tidak baik, maka kegiatan yang dilakukan juga tidak akan banyak karena itu akan berpengaruh sama kebugaran jasmani dia atau kesehatan dia gitu. Oh gitu ya Pak. Iya. Nah, apa sih yang membuat Bapak ingin memilih menjadi guru olahraga? Nah iya nih Pak, padahal kan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Bapak bisa ajarkan. Ya kalau misalnya saya suruh memilih, kenapa saya memilih menjadi guru olahraga? Pertama adalah semasa kecil dulu saya itu dari pagi sampai petang itu tuh megangnya selalu ini nih, bola. Oh Bapak jadi dulu suka main bola? Betul. Jadi dari saya kecil, SMP, SMA itu tuh selalu ketika saya di SD, saya selalu masuk tim futsal SD saya. Keren banget. Terus di MTS 17 saya juga masuk tim MTS 17 terus juara juga. Jadi mungkin dari kecil sampai saya SMA terus saya memilih jalur kuliahnya juga olahraga, memang itu sudah menjadi
apa ya, fashion saya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita melakukan hal yang kita senangi itu tuh beda dengan apa lanjut. Jadi dengan apa yang tidak kita suka gitu. Kalau kita senang udah otomatis apapun kegiatannya, seberapa banyak pun waktunya itu kayak ya udah nggak capek gitu. Kalian juga pernah ngerasain kan? Ya misalnya Fadil suka apa, terus Aruna suka apa, mungkin di situ tuh kayak kalau misalnya kalian sudah cinta, sudah sayang gitu sama apa kegiatan itu pasti nggak capek gitu ngelakuinnya. Ya ngomong-ngomong, kamu suka olahraga apa? Bulu tangkis sih. Duh, bulu tangkis nih, bisa kali adu Dil. Wes, boleh tuh. Boleh kali Pak spill dikit. Biasanya tuh Bapak kalau ketika lagi stres atau lagi bosen, Bapak tuh kadang olahraga apa? Oke, kalau misalnya lagi dalam keadaan misalnya kita nggak ada kegiatan apapun nih di rumah, terus di sekolah juga lagi nggak ada kegiatan apapun, mungkin pertama yang saya lakukan biasanya pagi itu saya selalu jogging dari jam 6:30 sampai jam 8. Jadi rumah saya itu kan dekat sama Universitas Indonesia. Oh, oh iya. Nah, jadi di UI itu kan ada lingkaran-lingkarannya tuh. Nah, saya selalu jogging tuh dari jam 6:30 sampai jam 8. Jadi saya selalu menjaga kebugaran diri saya dari jogging. Nah, terus sorenya kalau misalnya teman saya ada yang ngajak main bulu tangkis atau futsal atau apapun lah, itu biasanya saya juga ikut gitu. Jadi mungkin apa ya, kalau suruh milih apa cabang olahraga yang saya suka ya? Iya. Ya, kalau cabang olahraga yang saya suka mungkin futsal sih. Jadi dari kecil sampai gede itu kan mainnya futsal mulu tuh. Itu udah sayang banget sih sama futsal. Nah, perlombaan apa sih yang Bapak pernah ikuti? Kayak perlombaan internasional, nasional, atau antar kota? Oke. Kalau misalnya perlombaan yang tadi ya, jadi kalau misalnya saya masuk ke satu sekolah itu tuh kalau saya udah masuk futsal itu biasanya saya jadi satu tim gitu kan. Nah, biasanya tapi kejuaraan umum, misalnya antar sekolah nih di Jakarta Timur. Terus apa namanya? Saya juga pernah ikut kejuaraan silat. Saya juga anak pencak silat gitu ya. Jadi saya waktu itu disilat di Bogor. Saya ikut namanya pertandingan tanding. Tanding itu adalah fight 1 lawan 1, dimana kalau misalnya kita menang 2 kali atau 3 kali itu dapat emas, dan alhamdulillah saya dapat emas. Oke Pak, menurut Bapak selagi yang udah Bapak jelaskan olahraga-olahraga yang sudah Bapak pernah ikuti, olahraga apa yang menurut Bapak tuh yang cocok untuk para pemula atau teman-teman kita yang baru saja mau menekunkan olahraga untuk dirinya agar dirinya itu punya tubuh yang bugar? Oke. Pertama adalah olahraga-olahraga yang tidak terlalu berat untuk fisiknya dia. Jadi contoh, misalnya ada orang yang umurnya kita taruh belasan, 15 tahun. Sebelumnya dia belum pernah olahraga nih, ya kan? Berarti kalau 15-16 itu udah masuk SMA ya? Yeah. Nah, SMA kelas 10. Jadi kalau misalnya dia baru SMA tapi dia dari SD sama SMP dia masuk olahraga, biasanya itu kayak misalnya awalnya dia jalan dulu. Ya, jadi dia jalan nih misalnya. Tujuan dari jalan adalah itu untuk mengaktifkan motorik-motorik yang tadinya redup. Di dalam tubuh itu kan kayak ada otot, ya kan, terus ada massa otot. Nah itu kalau misalnya kita langsung kasih ke yang berat, biasanya itu yang terjadi adalah pertama pasti kram, betul nggak? Betul. Kalian pernah nggak ngerasain Iya. kalau lagi olahraga kalian belum pemanasan, belum ini, nah itu yang terjadi adalah kram otot. Betul. Jadi kalau misalnya orang yang belum pernah olahraga tiba-tiba dia langsung main basket, terus main bulu tangkis, menurut saya itu kurang tepat. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah yang enteng-enteng dulu, kayak misalnya dia jalan dulu nih, jalan nanti atau jogging. Nah itu akan mempermudah tuh otot-ototnya untuk beradaptasi, nantinya berpengaruh sama apa yang mau dia lakukan. Kalau misalnya dia mau suka sama satu cabang olahraga, itu juga tergantung. Biasanya kan orang melihat dulu, oh nih seru nih permainannya. Nanti kalau udah tahu itu seru atau enggak, pasti dia mencoba, bener nggak? Nah dari dia mencoba itu dia akan tahu, oh nih bener nih enak nih ini enak. Jadi dari yang kecil-kecil aja dulu, kayak misalnya kalau misalnya dia mau ngelatih otot, misalnya kayak push up dulu, push up dulu sehari 5 kali gitu sih tipsnya gitu dari saya. Dari besok saya mau terapin di UI deh, jalan-jalan. Aduh. Oke, terakhir nih tips and trik dari Bapak untuk teman-teman yang
menonton podcast kita kali ini, tips untuk menerapkan pola hidup sehat. Oke, tipsnya yang pertama adalah buat kalian kaum milenial, kalau misalnya kalian ingin hidupnya sehat atau pola hidupnya sehat, yang pertama adalah rubah cara makan, yang kedua rubah cara tidur, yang ketiga adalah rubah cara kegiatannya. Jadi kalau misalnya kalian punya kegiatan banyak, berarti pola makannya juga harus lebih teratur. Ya, jadi dijaga tuh kalau misalnya kalian dari pagi sampai sore kegiatan terus, tapi kalau kalian makannya cuma jam 7 terus sore, takutnya nanti pas siangnya itu kan butuh energi yang banyak. Betul. Betul. Ya, jadi kalau misalnya siang tidak ada asupan yang dimakan di dalam tubuh, yang terjadi adalah tubuh kalian tuh akan lemes karena tidak ada asupan yang dicerna ya di dalam tubuh. Oke guys, nah itu adalah tips and trick dari Bapak Yusuf untuk teman-teman kalian. Kalau misalkan teman-teman di sana ada yang suka tidur malam, itu lebih baik dikurangin ya guys, karena tuh maksudnya nggak sehat banget untuk diri kalian sendiri, apalagi untuk kesehatan mata kalian itu nggak bagus. Nah, nggak terasa nih kita udah di ujung waktu. Betul banget, Bil. Udah nggak kerasa banget nih, kita udah lama banget berbincang-bincang sama Pak Yusuf. Kita udah banyak banget ngobrol tentang pola kehidupan sehat dan olahraga. Betul. Nah, kesimpulannya semoga penonton sekalian bisa menerapkan pola kehidupan sehat dan olahraga di rumah. Ya. Oke, so you guys keep healthy and keep safe. Dan terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Semoga teman-teman yang nonton selalu sehat dan selalu semangat untuk menjalankan olahraga. Bye.